Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang akan kita bedah adalah pertandingan tunda pekan ke-12 antara Malut United kontra Persib Bandung. Duel rasa Persib di musim ini ya. Nah, kita akan coba cari tahu dan juga sama-sama meneliti, sama-sama mengamati ada kejadian apa aja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah akan terjadi kontroversi yang banyak karena ya perangkat pertandingan yang bertugas di laga ini agak sedikit meragukan sih ya. Makanya kita coba sama-sama teliti dengan seksama ya, ada kejadian apa dan juga kita akan cari tahu nih ini selanjutnya bagaimana nih, dan juga setelah hasil ini bagaimana klasemennya dan juga pemain mana sih yang mungkin kira-kira nih ya, karena kan ini akan masuk ke bursa transfer, ada nggak sih di dua klub ini akan tukeran pemain. Nah, kita akan coba cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di balik laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe ya, ayo subscribe dong biar kita agar terus berkembang ya di channel ini. Dan juga like, share, dan juga komennya. Aktifin juga notifikasi loncengnya. Kalau kita upload video baru ya kalian pertama kali, siapa tahu ada kejutan dari kami ya. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Malut United kontra Persib Bandung di pekan tunda ke-12. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga tunda pekan 12 antara Malut United kontra Persib Bandung. Harus mengontrol emosi. Main sore, bagi Persib Bandung ini kelima kalinya musim ini main sore dengan catatan lawan Semen Padang menang, lawan PSIM imbang, lawan Persebaya menang, dan lawan Arema menang. Sementara bagi Malut United ini keenam kalinya main sore dengan lawan Persija, kalah lawan Persik Kediri, menang lawan Bayangkara, menang lawan Persija, menang lawan Persita, serta imbang lawan Arema. Jadi Persib secara statistik sebenarnya main sore lebih bagus sih dibanding Malut. Perubahan wasit. PT LIB tiba-tiba merubah wasit yang bertugas di laga ini. Awalnya adalah Agung Supriyanto dan diganti oleh Stephen Yubel Poli. Agak lucu juga sih. Ini kan pertandingan salah satunya tim asal Maluku dipimpin oleh wasit asal Manado, dan ini pertama kalinya ya wasit Stephen Yubel Poli memimpin laga Malut ataupun laga Persib. Reuni kayak apa ya, kayak ngelihat Persib lawan Persib ya di laga ini, cuma beda warna jersey aja ya. Ini ya reuni para pemain Malut yang musim lalu main di Persib. Penalti David Da Silva di menit ke-15 sebenarnya penalti ketiga yang Malut United dapat musim ini. Tapi ini menjadi penalti pertama di musim ini yang gagal dieksekusi oleh Malut United. Dan ini akan rame nih, apakah DDS ini sengaja nih nendang seperti itu karena DDS ini mantan pemain Persib. Tapi kan permasalahannya yang dihadapi adalah Teja yang notabene udah hafal dong bagaimana gaya DDS dalam cetak penalti. Tapi ya itulah, pasti akan ada kontroversi. Gor Igor Inocencio di menit 39 adalah gol perdana Igor di musim ini. Dan akhirnya gol Ciro Alves di menit injury time babak pertama adalah gol kelima Ciro Alves musim ini. Dan inilah puncak dari segala kesalahan pemain Persib di babak pertama. Ya cuma itu yang bisa kami perhatikan di babak pertama. Selebihnya terlalu banyak kesalahan. Pemain Persib sangat loyo di laga ini dan para pemain Malut United sangat mendominasi. Terlalu banyak kesalahan dari para pemain Persib. Kita masuk ke babak kedua. Sebenarnya permainan udah mulai enak di babak kedua ya. Persib pun nggak kayak paruh pemain main bola gitu. Jelek banget babak pertama. Tapi ya mau gimana lagi, lawannya mantan juara back to back cuy. Nah, kita mulai dari menit 72. Ini ada sebuah insiden atau momen handsball Julius Caesar di kotak penalti tapi tetap play on. Ini kami nggak ngebenerin loh soal wasit. Ini handsball loh jelas ini.
Dan akhirnya karena Persibnya loyo dan amburadul, Malut United berhasil mempertahankan keunggulannya 2-0. Dan ini kemenangan ke-7 Malut United di musim ini dan ke-6 secara beruntun ya. Dan ini bisa dibilang back to back kemenangan Malut sih atas Persib. Sebab musim lalu pun Malut menang juga sih pada laga kandangnya atas Persib. Sementara bagi Persib ini kekalahan ketiga musim ini dan akhirnya terputus sudah 7 kemenangan beruntun Persib di musim ini. Man of the match. Nah, siapa menurut kalian man of the match di laga ini? Apakah Yance Sayuri, Alan Bernardon, atau Ciro Alves? Oke, kita akan bahas. Aduh, agak bingung kami bahasnya. Rungkat dan juga mengerikan. Ya, Persib rungkat di laga ini dan Malut mengerikan. Di sini kita bisa lihat ya, jika wajar kalau musim lalu Persib juara, sebab terlihat jelas di sini nih, para pemain Malut ex Persib ini sangat-sangat luar biasa. Tim sekelas Persib loh, yang baru aja lolos ke 16 besar, ini bisa diacak-acak sama mereka. Jadi apa ya, mental juara para pemain Malut yang bersama Persib musim lalu benar-benar kerasa loh ya. Dan ini kelihatan banget kualitas para pemain Malut United ex Persib ini mungkin bisa dibilang ya jauh di atas para pemain Persib yang ada di laga ini. Dan sialnya para pemain Persib di laga ini kedodoran banget dari stamina, kecapean yang luar biasa. Oke lah, masalah rumput lapangan yang licin dan juga keras itu ya kita kesampingkan. Tapi kelihatan banget deh, di laga ini stamina para pemain Persib abis, jeblok abis. Ditambah Persib itu jarang banget main siang hari, kepanasan. Udah kebiasaan di Bandung yang dingin, main di tempat yang panas kayak gini ya tambah loyo. Jadi gak banyak komentar kami buat Malut United di laga ini, sebab tim ini luar biasa. Apalagi lawannya Persib ya, otomatis ya pemain-pemain yang dalam tanda kutip dibuang sama Persib, seolah ingin nunjukin nih kalau Persib salah buang mereka, atau istilah kasarnya dikasih paham tuh manajemen dan Hodak sama pemain yang dibuang mereka. Ini kelihatan banget ya ketika gol pertama ya, Igor Inocensio ya, kecuali Ciro Alves yang ketika cetak gol nggak selebrasi. Hampir seluruh pemain Malut United termasuk pemain-pemain yang mantan pemain Persib seolah apa ya, seolah pengen nunjukin loh ini puas banget bisa ngebobol gawang Persib. Salah satunya mungkin kelihatan Freds Butuan dan Dimas Derajat yang sangat emosional menyambut golnya Igor Inocensio, seolah ingin nunjukin kekesalan mereka sama Persib yang udah mungkin kalau Freds Butuan bukan dibuang ya karena dia pengen keluar, tapi kalau Dimas mungkin wajar ya agak kesel sama Persib. Sementara bagi Persib Bandung, berkali-kali kami bilang jangan pernah mencadangkan yang namanya Federico Barba, apalagi dalam laga krusial. Fatal akibatnya. Faham di sini kalian? Kami ini bukan menggurui Boyan Hodak tuh lo ya. Kami ini cuma analis dan kami mengamati ketika Barba dicadangkan oleh Persib, Persib itu selalu kesulitan. Hancur, rungkat semua pemain Persib di laga ini. Stamina habis, banyak kesalahan di babak pertama, koordinasi nggak jalan, seolah main apa ya? Seolah main tuh nggak ada tenaga sama sekali. Ya kami paham kesulitan Boyan Hodak kalau pasang pemain inti. Ya inilah keadaannya ya. Mungkin stamina akan hancur ya seperti ini, pemain jadi loyo banget. Tapi kalau pakai pemain cadangan pun ya ini juga hasilnya. Mereka nggak bisa ngelawan pemain-pemain yang mantan juara di Persib. Dan kita pun nggak bisa memungkiri ya, di Liga maupun di ACL 2 selama yang udah dijalani oleh Persib, dua nama yang jadi tulang punggung Persib itu ya Federico Barba dan Uliam Baros. Di laga ini dicadangin, ya udah habis Persib. Di babak kedua mulai bagus setelah Uliam Baros dan juga Federico Barba masuk. Tapi kan Persib gak bisa selalu bergantung sama dua pemain ini. Intinya banyak yang harus dievaluasi sama Hodak di paruh musim ini kalau memang gak mau kayak gini terus. Ya kekalahan ini buat pelajaran lah bagi Persib kalau memang sekuat yang ada sekarang ini belum bisa buat jadi juara. Kami pribadi bilang belum bisa jadi juara lo ya. Mental juara di sini belum banyak yang punya di pemain-pemain Persib, atau istilahnya ya kelihatan banget lah mental juara di pemain Malut tuh udah kerasa banget ya. Sementara pemain Persib kan baru semua. Jadi mental juara belum terasa. Persib butuh pemain yang lebih bermental daripada yang ada sekarang. Ya cuma itu yang harus segera dibenahi oleh Boyan Hodak dan pihak Persib kalau memang mau berprestasi, entah itu di ACL 2. ACL 2 sulit. 5
Liga pun kalau pakai pemain yang seperti ini ya agak sulit. Kenapa? Bukan kami bilang pemain Persib ini jelek, tapi kedalaman skuadnya yang kurang mumpuni. Bukan nggak mumpuni ya. Ya seperti apa ya, kalian lihat sendiri lah ya, faktor stamina itu yang menjadi permasalahan utama lah. Ya intinya kami pribadi nggak menyalahkan pemain-pemain Persib yang bermain di laga ini, karena memang ya kami paham lah mereka kelelahan, kecapean, capek banget memang juga. Cuman ya ini buat sentilan aja bagi manajemen Persib dan Boy Nahoda, kalau misalnya hal seperti itu akan terus terjadi, karena Persib akan lakukan laga-laga berat laginya ya kan. Kalau misalnya nanti hal seperti ini terus terjadi ya wassalam deh, juara Liga pun nggak tahu, juara ACL 2 pun ya kalau nggak ada tambahan pemain baru ya agak sulit juga. Intinya harus banyak yang dievaluasi pemain-pemain yang dirasa memang nggak dibutuhkan, dan istilahnya ya kalau dimasukkan pun nggak ada kontribusinya, ya udah ngapain dipertahankan. Dengan hasil ini Persib gagal ya menggusur Persija di urutan 2, dan Maluku United justru berhasil nih ngelewatin PSIM di posisi 4. Nah, yang jadi trending di laga ini adalah duel atau gestur ya, gestur pukulan Yance Sayuri pada Maklok. Ini akan terus dibahas nih. Halo kakak Yance, saudaramu itu lagi dihukum bersama Komdis ya kan. Dan kami nggak tahu ya, kok nggak bisa nahan emosi mulu. Giliran dibully dan dihujat sama orang, seolah paling tersakiti. Tapi kok nggak bisa nahan emosi? Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami amati, kami bahas, kami kulik, kami teliti di laga antara Maluku United kontra Persib Bandung di pekan tunda 12. Gimana menurut kalian nih? Ada yang kurang, ada yang kelewat, atau ada yang ketundangan nih? Kalau ada hal-hal tersebut yang kelewat dari pantauan kami, silahkan tambahin aja di kolom komentar, biar kita sama-sama bisa mengamati dan juga menganalisa sebuah pertandingan. Oke? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya, serta timnas Indonesia hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah. Oke, jangan lupa ya, follow juga akun media sosial kami, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga ya, biar kami terus berkembang dan juga bisa menjangkau lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.